Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumailina dengan NIM C1G024143. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PJBL mengenai coaching untuk peningkatan kinerja dengan model ground. Topik ini membahas bagaimana proses coaching dapat membantu seseorang meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan secara lebih terarah melalui 4 tahap. Nah, yang pertama yaitu ada goal, reality, dan option. Kemudian yang terakhir itu ada will. Ya, baik lagi sini saya akan share share screen. Nah, yang pertama ini kan ada tugas slide 1 ini sudah saya jelaskan bahwa tugasnya ini adalah PJBL coaching ya. Oke, kemudian kedisiplinan dalam mengerjakan tugas itu kan merupakan salah satu faktor penting ya untuk mempengaruhi kinerja akademik suatu mahasiswa. Nah, terus kemudian eh, apa ya? Kemudian setelah itu kan banyak mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan manajemen waktu karena memang banyak berbagai aktivitas kayak gitu. Untuk membantu mengatasi masalah tersebut, digunakanlah pendekatan coaching. Coaching ini kan membantu individu menemukan solusi terbaik dari dirinya sendiri melalui proses refleksi dan percakapan yang terarah. Kemudian, tujuan coaching pada proyek ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kemudian membantu coaching menemukan solusi yang sesuai dengan kondisinya, kemudian meningkatkan kemampuan manajemen waktu, dan menyusun rencana tindakan yang dapat diterapkan secara nyata. Kemudian, em, coaching ini kan dalam proyek ini merupakan seorang mahasiswa semester semester 4 atau semester 3 deh gitu kan, yang sering terlambat mengumpulkan tugas. Permasalahan utamanya adalah kesulitan dalam membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan aktivitas pribadinya. Kemudian ya tahap pertamanya itu adalah goal. Nah, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang disepakatinya apa sih? Nah, tujuannya ini adalah mampu menyelesaikan dan mengumpulkan seluruh tugas kuliah tepat waktu selama 1 bulan ke depan. Kemudian di reality, tahap Oke, kemudian slide guys. Sebentar. Slide 6 reality. Oke. Kemudian tahap kedua adalah reality, yaitu memahami kondisi atau situasi yang sedang dihadapi saat ini. Nah, dari hasil diskusi dengan coaching, ditemukan bahwa ia adalah seorang yang sering menunda pekerjaan hingga mendekati batas pengumpulan tugas. Nah, ini selain itu kan waktu yang dimiliki juga belum dikelola dengan baik karena banyak digunakan untuk aktivitas lain seperti scroll media sosial, menonton video, atau kegiatan organisasi yang tidak dijadwalkan secara teratur. Sebagai contohnya, yaitu ketika dosen memberikan tugas dengan tenggat waktu 1 minggu, coaches sering berpikir bahwa waktunya masih lama. Nah, akibatnya tugas tersebut sering ditunda dan baru dikerjakan 1 hari sebelum deadline. Nah, kondisi ini membuat tugas dikerjakan secara terburu-buru, sehingga otomatis tidak optimal dong tugas yang dikerjakan. Nah, melalui tahap reality ini, Koci mulai menyadari bahwa masalah utamanya bukan karena tugas yang terlalu banyak, melainkan karena kebiasaan menunda pekerjaan dan kurangnya manajemen waktu yang baik.
Mm-mm. Kemudian ada option. Tahap ketiganya yaitu adalah option. Di mana option ini adalah mencari bahan berbagai alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa pilihan yang muncul dari hasil diskusi antara coach dan coachee antara lain membuat jadwal belajar mingguan, kemudian menentukan prioritas tugas berdasarkan deadline, membatasi penggunaan media sosial saat jam belajar, dan serta menggunakan aplikasi pengingat tugas pada smartphone. Sebagai contohnya nih, apabila terdapat tugas dengan tenggat waktu yang berbeda gitu kan, maka coach dapat mengerjakan tugas yang deadline-nya paling dekat tanpa membuka media sosial tuh. Nah, eh, menyelesaikan setelah mempertimbangkan solusi tersebut, coach memilih solusi yang paling sesuai dengan kondisinya, yaitu membuat jadwal mingguan, menyusun daftar prioritas tugas setiap hari, dan mulai mengerjakan tugas minimal 2 hari sebelum batas pengumpulan. Dan tahap terakhir adalah will. Tahap will ini yaitu komitmen untuk bertindak. Coaching menyusun action plan berupa membuat jadwal mingguan kan tadi, kemudian menyusun prioritas tugas setiap hari, membatasi media sosial maksimal 2 jam per hari, eh, mengerjakan tugas minimal 2 hari sebelum deadline, dan melakukan evaluasi setiap akhir pekan. Kemudian, setelah 2 minggu pelaksanaan tersebut, coaching mulai lebih teratur dan mengelola waktu. Penggunaan media sosial berkurang dan sebagian besar tugas berhasil diselesaikan sebelum deadline. Coaching juga menyadari bahwa masalah utamanya bukan karena terlalu banyak tugas gitu kan, melainkan karena kebiasaan menunda pekerjaan. Kemudian, refleksi mahasiswa sebagai coach melalui praktek coaching ini, tentunya seorang mahasiswa tersebut dan bahkan saya gitu kan, saya belajar bahwa seorang coach bukanlah orang yang langsung memberikan solusi. Tugas coach adalah membantu coachee menemukan solusi terbaik dari dirinya sendiri, itu melalui pertanyaan yang tepat, mendengarkan secara aktif, dan membangun suasana yang nyaman. Dan kesimpulannya yaitu coaching dengan model Grow terbukti membantu coaching mengidentifikasi masalah, men- menentukan solusi, menemukan solusi, dan menyusun rencana tindakan yang jelas. Untuk hasil yang lebih optimal, coaching sebaiknya dilakukan secara berkala agar perkembangan coaching dapat dipantau dan kebiasaan positif dapat dipertahankan. Nah, demikianlah presentasi dari saya, Jumelina. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas mm, terima kasih telah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.